membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Injil Matius pasal 10 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumah. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yang disebut berbahagia dan kita semua yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan yang terus melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Hitung 7 minggu dari sekarang, maka tepat tanggal 31 Maret 2024 kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Dan benar penghitungan dari kalender gerejawi, maka pekan sengsara, pekan prasengsara Tuhan Yesus Kristus adalah 7 minggu, 7 hari atau seminggu sepekan sebelum penghayatan akan sengsara Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapak dan Ibu dihantar
dalam ibadah pekan prasengsara untuk meresponi, menghayati, dan memaknai bahwa 7 minggu ke depan kita akan benar-benar dalam penghayatan bagaimana mulai hari ini, mulai minggu-minggu ini Tuhan Yesus disesah, Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus dibuang, dijual, sampai akhirnya dia akan menerima sengsara puncak dalam penyaliban di Bukit Golgota. Sehingga kita dihantar dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama sampai yang ke-7 dalam ibadah Advent, dalam ibadah sengsara, bahkan dalam ibadah Kolok dan Topelsus, pembacaan firman Tuhan seputar sengsara Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita benar-benar menghayati bahwa mengikut Tuhan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa ikut Kristus engkau akan kaya, ikutlah Tuhan engkau akan sembuh, ikutlah Tuhan engkau akan sukses, ikutlah Tuhan semua masalahmu akan berakhir, layanilah Tuhan maka engkau akan mendapatkan berkat. Pendeta itu, saya berani katakan di mimbar ini, pendeta yang salah. Itu teologi kemakmuran. Ikut Tuhan, Matius 10 ayat 16 sampai 33 mencatat bahwa ikut Tuhan kita akan dianiaya, ikut Tuhan kita akan ditolak, mengikut Tuhan dengan tulus kita akan dikhianati, mengikut Tuhan dengan tulus kita akan dibuang, mengikut Tuhan dengan tulus kita akan dihakimi, mengikut Tuhan dengan tulus kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Manusia yang merindukan dunianya, menyelamatkan nyawanya, tidak akan mampu bertahan sampai selama-lamanya memperoleh mahkota keselamatan. Adakah Bapak dan Ibu yang masuk menjadi orang Kristen? Memang menjadi orang Kristen dari kecil kita sudah jadi orang Kristen. Masihkah kita yang punya pandangan bahwa jadi orang Kristen itu senang? Masih adakah Bapak dan Ibu yang menganggap bahwa menjadi orang Kristen itu bahagia? Menjadi orang Kristen itu sukacita, menjadi orang Kristen itu pasti sukses, menjadi orang Kristen pasti tidak ada pergumulan dalam hidup. Justru saya mau katakan dari mimbar ini bahwa penghayatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus menuntun kita menjadi orang Kristen tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus siap dikhianati, kita harus siap dihakimi, kita harus siap ditolak, kita harus siap diusir, kita harus siap menanggung beban penderitaan hidup. Karena itulah teladan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti di ayat 16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita adalah domba Allah, kita adalah umat kepunyaan Tuhan, orang yang dikuduskan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Seperti seekor domba di tengah kerumunan serigala. Bagaimana serigala mengaum-mengaum hendak menerkam kita, begitulah kehidupan kita di dunia yang penuh dengan gejolak, tipu muslihat, dosa dan segala kejahatan di dalam. Kita seperti orang-orang seperti domba. Domba kan lemah lembut. Orang Kristen digambarkan sebagai domba, kawanan domba, kepunyaan Allah. Kita ada di tengah kerumunan serigala yang sewaktu-waktu dapat menghantam, menghabiskan, membinasakan, menggoyangkan iman kita. Bahkan kita pun bisa akan termakan habis oleh serigala yang ada di sekeliling kita. Sehingga mulai dari ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25, Yesus menjelaskan dengan benar, dengan gamblang, dengan rinci bahwa orang-orang yang dengan setia akan mengikut Tuhan, mereka akan digiring dalam penguasa-penguasa, mereka akan diserahkan kepada majelis agama, dan seterusnya. Ayah akan membunuh anaknya, anak akan melawan orang tuanya, dan berbagai-bagai kejadian yang viral beberapa waktu ini. Sehingga kalau Bapak dan Ibu, ini bukan menakut-nakuti,
Tetapi memang Wahyu mencatat bahwa akhir zaman akan berat bagi orang-orang yang percaya. Bapak dan Ibu menonton beberapa film-film tentang akhir zaman. Yang paling terkenal itu film 2012 waktu itu, tentang The End of the Day, hari terakhir dari manusia. Pada hari itu kita akan disuruh memilih, apakah kita akan memilih Tuhan atau memilih dunia. Sehingga Tuhan berkata di ayat 22, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita semua belum tiba pada saat itu, tetapi dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, iman kita dihantar, iman kita diarahkan bahwa suatu kali kelak kita juga akan menerima penganiayaan, sengsara seperti yang dilakukan Yesus hari ini. Sudah banyak beberapa kisah tentang orang-orang Kristen yang pada akhirnya menerima sengsara itu, menerima pencobaan, menerima tantangan kehidupan. Ketika Bapak dan Ibu membaca, menonton di internet, menonton di YouTube dan lain sebagainya, bagaimana iman Kristen harus diperjuangkan, dibela dengan mati-matian dalam penghayatan akan sengsara Tuhan Yesus. Kita pada akhirnya akan mengalami penganiayaan. Masihkah Bapak dan Ibu setia mengikut Tuhan? Kalau pada akhirnya Bapak dan Ibu sengsara, teraniaya, harus mengalami pergumulan yang berat, masihkah Bapak dan Ibu setia mengikut Tuhan? Ayat 22 mencatat, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan binasa. Kalau Bapak dan Ibu di ayat 33 menyangkal Tuhan, oh saya misa Kristen, aku misa. Di dunia kita menerima kehidupan, tapi di surga kita disangkal oleh Tuhan. Jadi jangan jual Tuhan hanya karena sepotong laki-laki untuk pemuda-pemuda perempuan. Jangan jual Tuhan hanya karena sepotong perempuan. Karena kita dapat kebahagiaan di dunia, tapi kita kehilangan mahkota kekal di surga. Jangan jual Tuhan hanya karena jabatan. Jabatan pun akan hilang seiring dengan berjalannya waktu, tetapi iman kita menuntut kita kepada surga yang kekal. Jangan jual Tuhan hanya karena harta. Jangan jual Tuhan hanya karena cinta. Jangan jual Tuhan hanya karena jabatan. Ketika kita sangkali Tuhan di dunia ini, maka Tuhan juga akan sangkali kita di surga yang mulia. Dia akan sangkali kita di depan Bapaknya yang kekal. Bagaimana kita dapat bertahan dalam penghayatan minggu-minggu sengsara ini dan kita tetap bertahan sampai kesudahannya? Ayat 16 dicatat, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Perkataan yang sulit dalam Matius salah satunya adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik itu tidak lebih tinggi daripada licik, dan tulus tidak lebih tinggi daripada sebuah kelemahan. Tetapi yang dimaksud dengan cerdik seperti ular, ular itu binatang yang paling cerdik. Dalam Kejadian pasal 3, binatang yang paling cerdik dari seluruh kaum binatang adalah ular. Tetapi kecerdikan ular yang dimaksud dalam Matius adalah ular itu punya strategi. Ular itu berhati-hati. Dia punya perhitungan sehingga ketika dia mampu menggoda Hawa, perhitungannya dengan jelas. Ular itu penuh dengan kehati-hatian. Dia tidak sembarang temperamental, plak, lalu akhirnya dia akan menerima upah dari ketidak penuh perhatian dari ular. Tetapi cerdik seperti ular, saya mau simpulkan adalah orang Kristen harus penuh perhitungan. Penuh dengan perhitungan yang matang. Kita punya strategi dalam melawan penguasa-penguasa dunia dan melawan serigala-serigala yang ada di sekeliling kita. Tetapi kita tetap tulus seperti merpati. Jangan kehilangan esensi, jangan kehilangan jati diri kita sebagai orang Kristen. Kita adalah orang yang tulus hati,
sebuah jalan. Jadi kita punya perhitungan, kita punya strategi, kita penuh dengan perhitungan yang matang, tetapi kita tetap melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, jujur, dan tidak munafik di hadapan Tuhan. Tulus seperti merpati, tetapi kita juga harus cerdik seperti ular, sehingga kita tidak mati konyol di tengah beratnya pergumulan yang harus kita tempuh. Kita tetap bertahan dalam ketulusan iman kepada Tuhan, dan kita tetap tulus seperti layaknya merpati yang tidak munafik dan akan kembali kepada Tuhan dalam berbagai perjalanan hidup yang harus kita tempuh. Itu yang pertama. Tuluslah seperti merpati, tetapi tetap cerdik seperti ular. Kita menghayati sengsara Tuhan Yesus Kristus dalam kepandaian kita melakukan perjalanan hidup, tetapi kita tetap tulus melayani Tuhan dengan hati yang tidak munafik. Yang kedua, mulai dari ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30, saya simpulkan di situ adalah jangan kamu takut. Menghadapi kenyataan hidup, menghadapi sengsara Yesus Kristus, menghayati bahwa kita pun pada akhirnya akan sengsara, janganlah kita takut terhadap apa yang dapat membinasakan tubuh. Sekalipun kita akan kehilangan tubuh kita di dunia, tetapi kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini menjadi penting bagi kita. Ketika kita hidup melayani Tuhan, ketika kita hidup dalam Kristus, ketika kita hidup dalam penghayatan bahwa kita pun akan mengalami sengsara, penderitaan, penganiayaan seperti yang akan diterima dan diterima oleh Yesus Kristus. Maka ketika kita mewartakan firman Tuhan, jangan takut. Jangan takut ditolak. Jangan takut disesat. Jangan takut menyampaikan kabar keselamatan. Jangan takut menjadi Alkitab yang terbuka. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan Kristus di dalam hati kita, dan kita hidup dalam keberanian karena kita berjuang bersama dengan Kristus. Jangan takut kepada dunia, karena dunia pun adalah milik Tuhan. Kalau sudah waktunya kita akan menerima penganiayaan ini, maka janganlah takut terhadap dunia dengan segala fenomena di dalamnya, tetapi tetap beriman kepada Kristus Yesus. Dia akan menuntun, akan memberkati, akan melindungi perjalanan kehidupan kita, asal kita tidak takut terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang terakhir adalah kita tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap menjaga, memelihara, dan kita berharga di mata. Mulai dari ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan, burung pipit pun 2 ekor seduit, kalaupun dia jatuh ke bumi tidak di luar kehendak Bapa kita. Maka dalam satu keyakinan kita, satu helai pun rambut di kepala kita, kalaupun jatuh, itu dalam kehendak Tuhan. Dalam istilah teologi kita mengenal providensi Allah, pemeliharaan Tuhan. Tidak mungkin terjadi bagi kita di luar pemeliharaan Tuhan. Kalaupun kita harus terluka, itu bagian dari kehendak Tuhan. Satu langkah perjalanan kita, satu detik perjalanan kehidupan kita, kita mengimani kita ada dalam pemeliharaan Allah. Genggaman tangan Tuhan ada dalam providensi Allah. Jadi kalau burung pipit saja dipelihara Tuhan dengan luar biasa, sekarang mereka tidak bekerja, apalagi kita yang dalam hal ini adalah umat kepunyaan Tuhan, tuntunan tangan Tuhan, domba kesayangan Tuhan, dan belahan jiwa Tuhan. Pasti kita juga akan dituntun, dipelihara, dijaga, dilindungi. Bahkan sekalipun kita harus mengalami pergumulan, tantangan, kehidupan,
dan berbagai rintangan kehidupan yang harus kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita akan kuat melewati hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan, dalam aplikasi kita memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, yang pertama saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah tetaplah bertahan kepada Kristus sampai akhir hidupnya. Jangan sangkali Tuhan, jangan jual Tuhan, jangan khianati Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan dengan beratnya hidup yang harus kita hadapi. Sekarang kita belum mendapati tantangan itu, tetapi tantangan ini akan dihadapi oleh setiap orang-orang percaya menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Tetaplah bertahan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kemelut dunia ini. Tetaplah imani bahwa penderitaan-penderitaan yang sementara ini sedang kita hadapi, tantangan-tantangan kehidupan yang sementara ini sedang kita hadapi, merupakan bagian dari teladan yang Tuhan ajarkan bagi kita. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu ditolak, sabar, kita tetap mengimani bahwa Tuhan itu baik. Kalau hari ini Bapak dan Ibu dipandang enteng oleh orang-orang di sekeliling kita, sabar, kita mengimani bahwa ini bagian dari pembentukan Tuhan. Kalau hari ini Bapak dan Ibu dianggap rendah oleh orang lain karena tingkat pendidikan yang kurang, karena ekonomi kita, karena jabatan kita rendah, karena keadaan ekonomi dan status sosial kita di bawah orang yang menghina, meremehkan, mungkin dalam keyakinan iman kita tetap memantapkan hati untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat menerima mahkota yang kekal yang dijanjikan Allah bersama dengan Kristus Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, tetap kuat di tengah begitu banyaknya problematika hidup yang harus kita hadapi. Tetap berjuang, tetap mengejar Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, maka kehidupan kita akan dilimpahi dengan kekuatan dan Tuhan akan terus menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya.